Oke, jadi sekarang saya akan menunjukkan software simulasi yang sangat basic ya, sangat basic sekali. Jadi saya akan menunjukkan ke teman-teman semua pertama dari script-nya. Jadi di pekan sebelumnya kita sudah membahas tentang simulasi dengan salah satu software komersial. Saya menunjukkan graphical interface-nya, software-nya ke teman-teman, dan di situ saya sempat mengatakan bahwa di balik software itu ya sebenarnya ada script ya. Ada script sebenarnya di balik software itu. Nah, ini saya punya software yang cukup lama ya. Dan kita akan lihat seperti apa prinsipnya. Nah, di software ini ada beberapa hal yang harus dimiliki. Yang pertama, solvernya. Ya, solvernya namanya IFLO. Ya, ini nama solvernya. Inilah mesin simulasinya. Ya, simulasi dilakukan oleh mesin ini. Atau bisa kita sebut sebagai prosesornya. Simulasi dilakukan oleh iflo.exe ini. Ya. Kemudian ada juga software untuk menunjukkan post processingnya. Ya, setelah dikomputasi, setelah dilakukan simulasi, akan ada hasil. Nah, simulasinya atau visualisasinya akan ditunjukkan dengan 3D view ini. Ya. Dan ini ada beberapa tambahan file untuk 3D view ini aktif. Ya. Tapi isi sebenarnya dari simulasi sebenarnya ada di dalam itemp.dat ini. Ya, sebenarnya semua simulator lain juga sama prinsipnya bahwa fungsi-fungsi simulasi itu dimasukkan dalam teks ini. Jadi saya akan buka. Nah, inilah isi dari simulasi. Ya, sebenarnya ketika kita input notepad ini, teks ini ke dalam simulator, kita akan punya tampilan seperti kita lihat grid-nya, seperti kita lihat model reservoirnya, seperti yang saya tunjukkan di week sebelumnya. Tapi ini saya akan lebih banyak fokus ke teksnya, ya. Jadi di sini saya punya satu kasusnya material balance problem, ya. Kemudian di sini saya masukkan keyword namanya model data. Kemudian di sini ada keyword grid block length. Kemudian di sini ada ya tergantung di softwarenya masing-masing, kita harus familiar. Di sini saya belum terlalu familiar dengan software ini, tapi saya ingin menunjukkan ke teman-teman apa isinya. Kemungkinan ini adalah grid block length ya. Mungkin ini adalah panjangnya X, panjangnya Y, dan ini mungkin panjangnya Z. Ya, kemudian ada block length modification, angkanya 0 semua, berarti tidak ada modifikasi. Kemudian depth to top of upper sand, berarti kedalaman hingga top sand-nya. Dan di sini ada 0 dan 7315. Jadi kedalamannya adalah 7315. Unitnya mungkin feet atau meter, tapi tidak dideskripsikan di sini. Tapi di sinilah 7315. Kemudian di sini ada porosity and permeability distribution. Nah, di sini kita lihat ada 0,13 itu adalah porositasnya, jadi 13% porositasnya. Kemudian permeability-nya 100, ini arah X, 100 lagi arah Y, dan 10 ini permeability vertikalnya, KZ-nya. Ya, kemudian di sini ada keyword lagi, porosity and permeability modification, 0 semua, berarti tidak ada modifikasi porosity maupun permeability. Ya, jadi by the way, misalnya saya ingin mengubah simulasi saya, misalnya saya ingin memodelkan bagaimana sih kalau permeability-nya 200, saya bisa input di software, tapi saya juga bisa langsung dengan mudah mengubah di script. Misalnya, saya ingin mengubah kalau 200, atau saya mengubah di sini misalnya permeability Y-nya 150, bisa. Ya, jadi itu semua bisa dilakukan di scripting ini. Termasuk nanti di sesi berikutnya saya akan menunjukkan scripting untuk Eclipse ya, untuk kasus CO2 storage. Ya, jadi kita mulai basic dulu. Nah, setelah itu di sini
keywordnya adalah rock region data. Nah, sekarang kita masuk ke properti dari batuan. Di sini ada SWT. Nah, SWT ini biasanya SW itu adalah water saturation. Kemudian ada KROW. Nah, KR berarti kalau kita belajar dari kelas-kelas sebelumnya, KR itu adalah relative permeability. Ya, berarti ini adalah tabel relative permeability. Kalau KROW, berarti ini adalah kolom ini adalah relative permeability oil untuk oil water system. Kemudian ada KRW, ini adalah relative permeability water. PCO itu adalah capillary pressure, ya. Capillary pressure untuk oil water system. Kemudian di bawah ada SG. Berarti ini adalah gas saturation, ada relative permeability untuk oil pada oil gas system, relative permeability gas, dan capillary pressure untuk gas oil system. Ya, jadi ini adalah data template. Jadi misalnya teman-teman punya kasus di simulasi atau di reservoir teman-teman masing-masing, kemudian dilakukan core analysis dan dapat data relative permeability dan capillary pressure yang baru, silakan aja ini langsung dimodifikasi sesuai data yang ada. Ya, jadi misalnya di sini bukan 0,12 tapi misalnya di sini 0,123 misalnya bisa. Atau di sini bukan 0,65 tapi 0,67 misalnya bisa. Tinggal kita copy dari data kita kemudian kita paste ke sini. Ya, jadi nggak harus kita utak-atik di softwarenya, kita bisa dengan cepat dan lebih mudah kita utak-atik langsung di script-nya. Ya, kemudian nanti script-nya ini yang akan kita upload, akan kita input ke dalam simulator. Ya, jadi udah kebayang ya semua yang kita pelajari tentang capillary pressure dengan relative permeability di kelas-kelas sebelumnya itu adalah akan dimasukkan dalam simulator kita. Nah, kemudian di sini ada pore volume and transmissibility modification. Ya, saya perbesar lagi, tidak ada. Jadi saya tidak mau mengubah pore volume maupun transmissibility. Tapi saya juga bisa melakukan exercise, misalnya bagaimana kalau pore volume-nya saya naikkan menjadi misalnya 2 kalinya, misalnya. Atau menjadi 3 kalinya, atau mungkin setengah kalinya, bisa. Oke? Kemudian di sini kita masuk ke petrophysical model. Di sini kita masukkan modulus dan rock density. Kemudian di sini ada confining pressure and clay content modification. Kemudian di sini kemungkinan besar ini adalah fluid property. Ya, saya tidak terlalu familiar dengan ini ya, karena setiap software punya teks masing-masing ya. Tapi kalau kita lihat di sini, PBO kemungkinan besar ini adalah bubble point pressure. Ini adalah maximum pressure. Ini adalah, ya ini harus kita baca ke tutorial, ke guideline dari softwarenya masing-masing ya. Saya belum terlalu familiar, tapi kurang lebih sama. Ini adalah tabel fluid property, PVT-nya. Di sini ada P itu pressure, MUO itu seringkali adalah oil viscosity, BO formation volume factor, RS ini adalah GOR, solution gas ratio. Ya, jadi di sini semuanya sudah di-input. Kemudian di sini juga ada data test juga ya, ada pressure, viscosity water, water formation volume factor, sama water solution gas ratio. Nah, itu untuk water. Sekarang kita ke gas and rock property. Jadi di sini ada data PVT untuk pressure, untuk pengukuran gas ya, ada pressure, ada viscosity, ada formation volume factor, kemudian di sini ada CR ini mungkin compressibility. Ya. Kemudian di sini ada rho. Ya, ada rho untuk oil, ada densitas untuk oil, ini adalah untuk water, ini adalah untuk gas. Kemudian kalau kita mau memodelkan solvent, kita bisa buat di sini. Kemudian untuk inisialisasi, di sini ada equilibrium pressure initialization, constant saturation initialization.
Nah, di sini ada settingnya semuanya dibuat berdasarkan keywordnya masing-masing, ya. Kemudian di sini ini setting untuk simulasinya ya, ada tolerance, ada error, ada maksimum pressure drop, kemudian ya ada macam-macam ya. Ini harus kita baca tutorialnya untuk memahami apa sih makna keyword masing-masing. Kemudian di sini ada aquifer model, dipilih 0 berarti kita tidak pakai aquifer, call gas model di input 0 berarti kita tidak melakukan perhitungan untuk call gas. Kemudian ini adalah flow rate-nya, dan ini adalah data untuk sumurnya. Jadi ada well, saya setting dia producer well, makanya keywordnya prod. Kemudian di sini adalah setting untuk produksinya. Ya. Nah, kita harus familiar. Angka pertama ini apa, angka kedua itu apa, itu adalah setting-settingan yang harus kita familiar. Nah, jadi seperti itu kurang lebih textingnya. Sekarang kita akan melakukan simulasinya. Nah, simulasinya untuk software yang basic ini cukup mudah. Saya cukup double klik. Nah, ini adalah software yang basic ya. Jadi software ini, simulator ini akan mengambil input data apapun yang namanya item.dat. Ya, jadi dia akan mengambil data dari file yang namanya item.dat. Nah, nanti dia akan menghasilkan file-file output. Ya, di sini teman-teman lihat tidak ada file lain ya, hanya ada 6 file ini. Kalau saya klik yes, saya akan melakukan simulasi dan dia akan mengatakan ini, send output file. Akan terproduce beberapa file output, hasil simulasi. Oke, saya tinggal press enter. Nah, simulasi terjadi. Ini adalah simulasi yang teman-teman sedang lihat. Tapi softwarenya kebetulan software yang sangat basic. Ya, ini adalah hasil simulasinya. Nah, dapat dilihat. Jadi, saya punya data reservoir tadi, saya punya data produksi, saya punya data PVT, saya punya data batuan, relative permeability, capillary pressure. Saya lakukan run simulasi dengan software yang sangat basic ini adalah hasilnya. Simulasi sudah selesai. Nah, simulator ini menghasilkan output. Nah, dapat teman-teman lihat di sini ada file-file baru. File-file baru ini adalah hasil dari simulasi saya yang sekarang dinyatakan dalam file-file baru. Nah, kita bisa buka hasil filenya seperti apa. Misalnya, ini ada salah satu output, item.rof. Kalau kita buka, ini adalah hasilnya. Nah, dia akan memproduksi seperti ini. Ya, ini ada ini ya, water PVT table, oil PVT table, kemudian ada gas PVT, dan lain sebagainya. Oke, dan terakhir saya akan coba buka visualisasinya, misalnya 3D view ini, saya double klik. Nah, kemudian saya buka file, open array file, saya pilih item.arr, ya array-nya ada di situ, klik OK. Nah, di sini. Jadi again ini sangat basic ya. Nah, di sini. Ini adalah model reservoir yang tadi kita buat dengan script tadi. Kemudian saya bisa display, saya bisa pilih rotate, saya bisa rotate modelnya. Jadi model reservoir saya adalah yang berwarna biru itu, itulah model reservoir saya. Very basic kan? Sangat berbeda dengan simulator yang saya tunjukkan minggu lalu dengan T-Navigator. Kemudian saya bisa terangkan dengan spotlight, nah jadi lebih terang. Kemudian kita buka model, select active modelnya ini, material balance problem. Kemudian kita bisa active display, dan saya ingin menunjukkan pressure-nya. Nah, sekarang belum ada apa-apa karena memang script kita sangat simple. Nanti kita break dulu. Oke, jadi di simulasi sebelumnya, kalau kita aktifkan 3D view, open array, buka item.arr array, kemudian select active model material balance problem untuk setting
Displaynya saya bisa coba zoom. Saya maximize dulu. Ya, seperti ini. Kemudian misalnya saya ingin menunjukkan pressure. Oke. Ya, untuk saat ini kita sedang melihat pressure, kemudian kalau kita buka saturasi masih seperti tidak ada perubahan karena memang dari teks script simulasi kita itu very basic ya. Nanti saya akan mengubah dulu. Misalnya kita pen atau kita rotate. Sangat sederhana. Ya, ini adalah simulasi yang dihasilkan dari kita script yang sebelumnya. Nah, kemudian saya akan menunjukkan script. Ya, misalnya saya punya file simulasi lain ya yang sudah saya siapkan, dan kasus dari file ini adalah antiklinal gas reservoir dengan oil rim. Ya, jadi saya sudah siapkan teksnya. Ini yang akan saya Control All, saya akan copy semuanya ya. Saya copy semuanya, kemudian saya akan paste ke file template tadi yang itemp.dat ya. Karena simulator saya akan mengambil data atau akan mengambil file dari file itemp.dat ya. Jadi di sini saya sudah siapkan script ya untuk model antiklinal gas reservoir dengan oil rim. Saya copy. Oke, kemudian kita pindah ke file template. Saya akan Control All, hapus, ya, dan saya akan masukkan yang antiklinal gas reservoir dengan oil rim. Ya, saya masukkan file script dari simulasi yang sudah saya siapkan untuk diinput ke itemp.dat ini. Ya, karena mesin simulasi saya, software saya akan mengambil data-data itu dari file yang bernama itemp.dat. Ya, simulator semuanya kurang lebih seperti itu. Mengambil data dulu dari sebuah script, nanti akan di-run komputasinya, dan dia akan menghasilkan input berupa file-file lagi. Ya, di sini saya file save, dan kita akan melihat kalau kita input ke dalam simulator ya. Ya, jadi di sini dapat dilihat kita punya file asli ya, rim 2D, ini data awalnya ya, file awalnya yang sudah saya copy dan saya input ke file template ya, sudah saya save di sini. Nah, saya delete dulu semua file-file output ya, saya delete dulu semuanya, ini yang saya blok. Ini adalah file-file output, saya hilangkan dulu semuanya, kita mulai dari nol. Kemudian saya close dulu simulatornya. Nah, kemudian kita buka lagi, double click. Nah, simulator ini akan mengambil data dari itemp.dat yang sudah diinput dengan case dari rim 2D. Ya, saya tekan Y, saya ketik Y, dan nanti dia akan melakukan komputasi dan menghasilkan output file. Nah, kita lihat seperti apa komputasinya. Nah, dia simulasi berjalan ya. Terlihat sekarang dia sedang melakukan komputasi. Ya, ini adalah simulasi yang sangat basic ya sekali lagi. Dan ini udah selesai komputasinya. Ini adalah resultnya. Dan again, dia menghasilkan result berbentuk file-file ini. Ada .arr, .rov, .tss, .well, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita buka .arr-nya, kita double klik. Nah, terlihat ini adalah array semuanya, hasilnya. X, Y, Z, DX, DY, DZ. Ini adalah outputnya. Ya, ada pressure, SO saturasi oil, SW saturation water, SG saturation gas, dan lain sebagainya. Ada poison ratio dan lain sebagainya yang sudah dihasilkan dari komputasi kita dan menghasilkan file bernama itemp.arr. Nah, ini adalah hasilnya. Tapi kita tentu saja tidak enak kalau kita melihat hasil berbentuk
teks seperti ini. Kita ingin melihat visualisasinya. Itulah mengapa kita juga butuh software berikutnya, yaitu software visualisasi. Namanya di sini adalah 3D View. Saya double klik, panggil file, open array, dan saya akan mengambil datanya dari itemp.irr, klik OK. Oke. Nah, ini adalah model kita. Sudah berbeda dengan file awal yang saya tunjukkan. Yang awal itu yang kotak biru itu yang very basic. Nah, ini adalah yang sudah antiklinal gas reservoir. Ya. Terlihat sudah beda. Nah, kemudian saya coba terangkan dulu lighting, spotlight on, kemudian display saya ingin bisa merotate seperti ini. Terlihat ya, saya punya model antiklinal. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian saya bisa pen untuk memindahkan ya. Display saya bisa zoom seperti ini. Nah, model select active modelnya ini adalah case kita anticlinal gas reservoir with oil rim. Kemudian model select active attribute. Ya, select active attribute. Saya ingin menunjukkan pressure. Kemudian model select active display. Kita mulai dari initial. Kemudian kalau kita bergerak ke hari ke 180 ya, 180 days. Nah, terlihat udah putihnya semakin banyak. Artinya pressure berubah. Kalau saya matikan spotlight-nya, nah menjadi seperti ini. Terlihat ya ada perubahan. Ada perubahan pressure dari waktu ke 0 sampai waktu ke 180. Sekarang kita pindah lagi ke waktu ke 365. Pressure berubah lagi. Ini kalau pressure. Kemudian kita pergi lagi ke model, select active attribute, kita lihat saturasi dari gas. Nah, seperti ini ya, saturasi gas karena kita punya gas reservoir dengan oil rim. Ya, terlihat ada warna merah yang menunjukkan saturasi gas lebih tinggi. Ini kalau waktu ke 0, kita lihat kalau waktu ke 180, dan waktu ke 365. Ya, secara saturasi seperti tidak ada perubahan. Ya, secara saturasi seperti tidak ada perubahan. Kemudian, bagaimana kalau yang lain ya, saturasi oil seperti ini. Ini adalah saturasi dari oil rimnya. Ya, oil rim seperti yang saya pernah sampaikan itu seperti sandwich. Ya, paling atas itu gas cap yang cukup besar, kemudian ada lapisan oil yang cukup tipis, kemudian yang paling bawah itu adalah aquifer. Ya, jadi seperti sandwich, di sini terlihat yang berwarna merah itu adalah zona oilnya dan cukup tipis di situ. Ini adalah oil saturasi di hari ke 0, initial. Kemudian kalau kita pindah ke hari ke 180 dan hari ke 365. Nah, ada perubahan sedikit sebenarnya, tapi tidak signifikan. Tentu saja akan lebih banyak lagi perubahannya kalau simulasinya bukan cuma 365 hari, tapi misalnya 5 tahun atau 10 tahun. Gitu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, apa ada yang bisa kita munculkan lagi, misalnya di water saturation, apakah ada perubahan kalau kita hari ke 0, 180, 385. Practically seperti tidak ada perubahan. Tapi itulah message yang ingin saya sampaikan. Jadi kita punya file awal berbentuk script. Di dalam script itu kita input semua data. Kemudian kita masukkan ke dalam mesin simulatornya. Ya, dalam hal ini iflo, iflow.exe ya. Kemudian di run, dia menghasilkan output berupa file-file, kemudian outputnya itu kita visualisasikan dengan model atau dengan visualisasi software seperti yang saya tunjukkan di sini. Nah, ini adalah simulasi atau simulator yang very basic ya, namanya IFLO.